masyarakat itu mereka mengalami intimidasi, bahkan mengalami kekerasan secara fisik bila ketahuan mereka menyimpan kaset album Nyawang ini. Begitu mereka tahu militer sudah ke kampung mereka, lagu itu langsung mereka sembunyikan. Ada juga supir dari angkutan umum, mereka akan senang untuk diputarkan di angkutan umumnya. Itu juga sempat dirazia juga dan mengalami kekerasan fisik juga. Hanya karena sebuah lagu mereka harus mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental, padahal mereka bukan orang-orang politik, mereka tidak mau tahu dengan urusan politik. Ini adalah lagu Haro-Hara, salah satu lagu di album Aceh Nyawong yang rilis di Aceh pada tahun 2000. Nyawong yang dalam bahasa Aceh berarti nyawa, seakan membawa ruh ke dalam sanubari rakyat Aceh yang tengah menderita di dalam konflik. Semangat, haru, hingga amarah mampu ditransfer melalui sebuah lagu. Transfer emosi yang dahsyat ini tak jarang membuat penguasa gentar, hingga negara melarang peredaran bahkan memberangus sebuah lagu. Umi, apa kabar Umi? Ya, Mas Arif, apa kabar? Ini sedang latihan tari apa Umi? Bisa dijelasin? Kebetulan murid-murid dari SMK Atisa di Pamkara sedang latihan tari Melayu, tapi Melayu yang ada sentuhan modernnya. Ya mungkin kalau istilah awamnya tari Melayu yang ada kreasi. Umi, ini kan Umi dikenal di Aceh itu sebagai penyanyi gitu ya. Nah, sedangkan Umi di sini ngelatih nari itu hubungannya gimana sih? Ya sebenarnya memang latar belakang saya memang penata tari dan penari juga. Karena saya latar belakangnya kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan tari. Dari menari itu, saya kebetulan ketika itu dikenalkan oleh Pak Nurdin Daud, dosen tari Aceh di IKJ. Ketika Pak Nurdin ketemu dengan Bang Jo di tim Taman Ismail Marzuki, kebetulan saya juga diajak dan ya disitulah kita ketemu dan mengobrol. 1 hap, 2 hap. Ya kemudian di situ dari obrolan-obrolan itu akhirnya Pak Nurdin menawarkan bagaimana kalau Cut Aja nanti sebagai vokalisnya dari album yang akan digarap nanti. Dan saya tentunya menyambut dengan sangat baik, sangat senang sekali walaupun saya belum ada bayangan ketika itu lagu apa yang nanti akan saya bawakan gitu. Cut Aja itu memang penari Pak Nurdin Daud sebenarnya. Jadi kalau di Aceh itu pun nari kan sambil bernyanyi. Jadi awalnya kita ingin buat dasarnya di Aceh awalnya. Jadi awal aransemen di Aceh kita bikin, nanti proses recordnya baru ke Jakarta. Ternyata proses itu nggak berjalan. Jadi ada teman pemusik waktu itu di Banda Aceh ya. Baru 2 malam proses ada suara boom malam-malam, boom, gitu. Ada granat gitu. Sehingga mereka bilang nggak nyaman. Kalau gitu ke Jakarta aja. Jadi kita garap di Jakarta itu sebenarnya. Ketika rekaman album Nyawang ini itu di studio di wilayah Jakarta, kebetulan saya sedang mengandung putra kedua. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya pulang ke Aceh. Dan di Aceh ketika itu memang sedang terjadi konflik, terjadi baku tembak antara
gerakan Aceh Merdeka ketika itu dengan militer. Jadi saya ketika itu tinggal di rumah Umi sampai hari kelahiran. Dan hari kelahiran itu kebetulan juga sedang berlaku jam malam. Dan kami masyarakat di sana tidak boleh keluar malam dengan alasan apapun. Tidak mau tahu apapun itu, pokoknya berlakukan jam malam, mulai jam 7 malam sampai subuh, kita tidak boleh keluar. Aceh memiliki sejarah buruk konflik bersenjata pada 1976 hingga 2005. Rentang 1989 hingga 1999 menjadi periode terkelam konflik bersenjata di Aceh. Periode saat pemerintah Indonesia mulai menjalankan operasi Jaring Merah. Operasi yang lebih dikenal sebagai era daerah operasi militer untuk memberantas gerakan Aceh Merdeka secara represif. Sejumlah komandan dan anggota GAM tewas, ribuan warga sipil jadi korban. Album Aceh Nyawong mulai diproduksi pada 1999 usai status Dom Aceh dicabut dan mulai diedarkan di tahun 2000. Latar belakangnya karena tabloid Asasi yang dipimpin oleh Josa Malanga berhenti terbit karena situasi Aceh makin tak kondusif, meski tak lagi berstatus Dom. Tabloid ini bagi Jo jadi alat komunikasi dengan masyarakat Aceh yang tengah dilanda konflik. Waktu itu kan proses pemberitaan, semua pemberitaan terkait dengan hal-hal Aceh ini, itu dikirimnya ke Pangdam dulu, Pangdam Bukit Barisan kan. Dari sana dikembalikan baru dimuat. Nah, di peristiwa berhentinya media kita karena memang ada pembakaran 2 kali mobil Serambi Indonesia ini ketika mereka mendistribusikan koran ke daerah. Sehingga kita ini udah gawat, hentikan saja. Kalau orang Aceh membaca media kita berkomunikasi sama dia. Nah, karena nggak ada jalan lain, kita lakukanlah lewat pembuatan lagu dan materinya sudah saya siapkan. Lagu-lagu di album ini mayoritas berasal dari syair nyanyian tradisional karya leluhur Aceh. Syair-syair tersebut lalu diaransemen dan liriknya ditulis ulang dengan memasukkan konteks kekinian saat itu. Iramanya irama lama. Irama itu sebenarnya irama tari juga, yang waktu itu di musim panen itu irama itu dipakainya. Megedum bede itu tetap, itu lagu lama. Tapi kemudian di syairnya baru disebutkan peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi di masa konflik. Di kruang arakundo maedum apong lenyan mesambong simpang kakak tengku bantakia di ate betong di rumah gedong urang disiksa. Itu tempat kejadian bagi kami masyarakat Aceh ketika itu. Ketika mendengar tempat yang disebutkan dalam huru-hara itu sudah langsung terbayang. Oh, ini seperti ini kejadiannya. Itu sangat melekat sekali di benak jiwa kami. Dalam lagu ini juga tidak detail ya disebutkan kejadiannya begini bla bla, tidak. Hanya menyebutkan tempat kejadian perkara itu. Album ini diterima masyarakat Aceh secara luas, salah satunya karena media yang penuh distorsi. Pers saat itu, baik lokal dan nasional, hanya mendengarkan pernyataan pihak militer, tanpa punya kesempatan menjamah fakta. Disinilah album Aceh Nyawong menemukan momentumnya. Ada saudara sepupu saya bilang sama saya, kalau dia barusan mendengar lagu Duda Idi diputar di radio. Ya, di radio di Banda Aceh ketika itu. Dan dia tanya, bener nggak ini suaranya lagunya yang nyanyi Aja Ika gitu. Dan saya bilang, iya betul, benar ini lagu yang saya rekam di Jakarta. Situasi saat itu juga kita tidak memungkinkan untuk membuat launching, atau saya hanya mendengar dari
saudara-saudara saya yang datang ketika itu datang ke rumah. Dan itu kita produksi terus per minggu dan banyak. Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu juga. Tapi ya itu yang berhasil kita produksi sudah mencukupilah untuk kebutuhan seluruh orang Aceh. Itu artinya semua orang Aceh dari barat sampai ke timur, tengah sampai tenggara sudah memiliki. Sejak itu ternyata album Nyawang ini, lagu-lagu di dalam album Nyawang ini ternyata sangat diterima di hati masyarakat ketika itu. Ya. Dan alhamdulillah saya juga merasa surprise gitu ya. Wah ini nggak disangka gitu kok ternyata lagu Aceh yang kami bawakan ini bisa diterima oleh masyarakat Aceh ketika itu. Selain Haro-Hara, Cut Adja Rizka juga menyanyikan lagu Dodo Daidi. Sebelum dinyanyikan dalam album Nyawang, Dodo Daidi sudah menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Lagu ini sering dilantunkan seorang ibu kepada anaknya sebelum tidur. Jadi ketika anaknya diayun itu, si ibu ini akan melantunkan syair-syair perjuangan ataupun syair-syair tentang kehidupan, syair-syair tentang kisah-kisah Nabi. Dodo Daidi ini juga akan mengajak anak untuk jadi pemberani. Ya, beranilah anakku untuk membela bangsa dan negaramu. Dalam sebuah kisah, berabad lalu, lagu Dodo Daidi ini jadi lagu yang sering dilantunkan kepada Sultan Iskandar Muda ketika masih bayi. Mengutip sebuah tulisan karya Idrus F. Syahab, Dodo Daidi bukan lagu kesedihan. Kalaupun liriknya berbicara tentang kematian, ada pesan khusus yang hendak ditanamkan. Berijang raya muda sedang, tajak bantu pran tabela nanggro. Wahai anu beta dole bedasare tabela bangsa, beta takut ke darah dile, ada pi mate pomakarela. Lagu yang memupuk semangat rakyat Aceh dari keterpurukan justru direspon militer berlebihan. Mereka melarang peredaran album Aceh Nyawang. Militer bahkan sampai ikut campur dalam urusan pembuatan lirik lagu. Sebelum diproduksi, lirik lagu harus diserahkan dulu ke pemerintah darurat militer. Jika dinilai aman, lagu baru boleh diproduksi. Nah waktu itu saya menentang. Saya bilang nggak boleh dong seperti itu. Ini kan hak intelektual, masa ya harus ditentang gitu kan. Nah waktu itu saya sempat ngomong di media, tapi kemudian setelah habis saya ngomong semua produser di Aceh dikumpulkan, kemudian hal yang pertama ditanya apakah kenal sama saya. Mereka bilang kenal, tapi mereka kan nggak tahu di mana saya, gitu kan. Maksudnya tinggalnya di Jakarta di mana? Saya nggak kemana-mana, saya memang rumah saya di Jakarta waktu itu. Ya, jadi saudara saya yang masih tinggal di Aceh, memberitahu saya kalau lagu Nyawang kok sudah sulit ya ditemukan gitu. Saya juga kadang merasa ada rasa bersalah ya terhadap warga Aceh yang begitu mencintai, menyukai lagu-lagu yang kami bawakan dalam album Nyawang ini. Beberapa dari masyarakat itu mereka mengalami intimidasi, bahkan mengalami kekerasan secara fisik bila ketahuan mereka menyimpan kaset album Nyawang ini. Ada teman adik saya, orang tuanya sangat suka sekali dengan lagu-lagu di album Nyawang ini. Setiap begitu mereka tahu militer sudah memasuki perkampungan, ke kampung mereka, lagu itu langsung mereka sembunyikan. Jadi ditanam di dalam di halaman rumahnya. Ada juga yang menanam kaset itu di
di belakang rumah mereka. Karena kalau di dalam rumah pasti digerebek dan diacak-acak begitu kan. Ya, sebegitunya mereka untuk mengamankan lagu-lagu dari kaset Nyawang ini. Tetangga dari mereka yang ketahuan, itu mereka mengalami kekerasan fisik dari militer. Hanya karena ketahuan menyimpan album Nyawang ini. Ada juga misalkan supir dari angkutan umum, mereka kan senang untuk diputarkan di di angkutan umumnya. Itu juga sempat dirazia juga dan mengalami kekerasan fisik juga. Dan itu saya rasanya merasa sedih ya, saya sedih dan ada rasa bersalah kenapa harus sampai seperti ini gitu. Kenapa harus sampai saudara-saudara saya diperlakukan seperti itu hanya karena sebuah lagu. Hanya karena sebuah lagu mereka harus mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental. Padahal mereka bukan orang-orang politik, mereka tidak mau tahu dengan urusan politik. Dan mereka memang tidak tahu dengan urusan politik di negara ini. Sebenarnya yang kita bangun adalah semangat Aceh itu kan. Kita membuat musik-musik yang Aceh, kita membuat lirik-lirik yang Aceh. Jadi GAM itu ya Aceh sebenarnya, tapi kan bukan mereka saja orang Aceh. Disitulah pemahaman yang keliru di masa itu sebenarnya. Saya rasa memang nggak paham dengan seni ya. Masa orang Aceh nggak boleh berkarya untuk Aceh? Lantas ketika kita berkarya, lantas kita dituduh. Itu kan sama dengan kalau kita berteman sama orang HAM, berbicara HAM, lantas kita dituduh melawan tentara dan GAM. Kan nggak bisa seperti itu. Setiap syair Aceh selalu menceritakan tentang kejadian atau sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi tidak perlu sensitif gitu ya dengan kalau misalkan mendengar lagu Aceh, waduh semangat perlawanan, semangat perjuangan, seakan-akan kita mengajak untuk melawan gitu. Tidak seperti itu. Tapi memang karakter lagu Aceh itu, syair lagu Aceh itu memang selalu menggelorakan semangat perjuangan. Dan itu sudah ada dari zaman dulu dan hingga zaman sekarang ini. Harapan saya sebenarnya sama juga dengan harapan masyarakat Aceh dan para korban dari pelanggaran HAM berat di Aceh ini. Ya saya juga mau bilang juga pesimis ya. Sepertinya juga nggak bakal diselesaikan gitu dan nggak bakal terselesaikan. Tapi ya harapan, tinggal harapan. Ada keinginan dari hati kecil, pastinya semoga keadilan hukum, terutama penegakan hukum bagi pelaku yang sangat di luar peri kemanusiaan itu diberikan hukuman yang setimpal. Ya harapan yang pertama, sejarah pelanggaran itu nggak boleh dihilang. Itu yang paling kita harap supaya anak-anak kita ke depan tahu. Karena anak kita jangan terputus komunikasi bahwa Aceh pernah berkonflik dan dia harus paham bahwa konflik itu tidak menguntungkan